Yang pasti kalau ke kebun Anda itu makan enak gitu. Ya. Kita undang semua. Ya. Mau nggak? Terbuka. Ke sana. Oh, makan. Kita siapkan semua. Saya harus bisa membuktikan sama saudara-saudara saya juga bahwa bertani itu juga bisa makmur. FM Sasaran Suara Satu Kota Penuh Makna Pasti selalu dia. Terima kasih buat Anda semuanya Mas Tab bersama kami di sini di Ruang Paslah. Cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Terima kasih Adinda Azwar Pulungan, seorang inovator pertanian-pertanian yang mampu sedikit demi sedikit merubah cara pandang orang terhadap dunia pertanian di Mandailing Natal. Bukan petani sawah saja, tapi juga petani dan pekebun yang dimaksud ya. Nah, tadi menjadi petani bukan sebuah kesalahan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, tidak melulu harus di kantor ya. Selepas ini kita kembali ke tema kita di sini adalah Azwar Pulungan. Ini adalah seorang inovator yang menjadikan ekonomi kerakyatan dan sentra buah. Nah, Bung Azwar, tadi memang kendala yang dialami cibiran gitu ya, artinya ketidakpercayaan itu menjadi menambah motivasi dan dorongan untuk mewujudkan itu ya. Ya, dorongan untuk harus bisa saya buktikan. Membuktikan gitu ya. Ya. Nah, membuka lahan begitu luas gitu kan. Saya sebenarnya orang yang beruntung telah melihat langsung ke sana. Yang pasti kalau ke kebun Anda itu makan enak gitu. Ya. Ya, nanti kita ulang lagi. Tapi kru-kru radio gak berani Ya, ya. kita undang semua. Ya. Mau nggak? Terbuka. Ke sana. Makan. Kita siapkan semua. Ada ikan ya. ada ayam kampung, Ayam kampung juga. Ya. Ada itu yang ada sapi. yang rusa belum dapat ya. Rusa bisa juga. Bisa belum dapat. Ya. Nah, membuka lahan begitu luas untuk kemudian ditanami buah-buahan. Sebenarnya apa sih yang dikejar? Kan mohon maaf saja ya, artinya Anda kan tergolong keluarga yang mampu. Saudara-saudara Anda berada di luar negeri, abang Anda juga seorang ekonom yang tinggalnya di Amerika. Pokoknya berkemampuan. Tapi kenapa Anda juga, kalau dari keluarga Anda juga adalah anak paling kecil ya, paling bontot, berarti kan Pengais bungsu namanya. ya bungsu. Satu gitu. lagi masih ada di bawah. Masih ada ya. Tapi Anda kenapa sih? Apa yang dikejar sebenarnya? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda kejar gitu? Saya harus bisa membuktikan sama saudara-saudara saya juga bahwa bertani itu juga bisa makmur. Tinggal di kampung itu tidak melulu orang tidak ketinggalan ya. Karena dulu orang tua saya juga, ompong saya juga bertani. Dia mampu menyekolahkan anaknya sampai ke Jakarta. Dan orang tua kita itu, dan tidak rezeki itu kan tidak harus di kota. Iya. Di sini pun banyak. Dan saya lihat peluang yang paling besar ke depan. Ini buah ini sangat menjanjikan. Buah sangat menjanjikan. Ya. Itu alasan Anda memilih buah. Ya. Varian ini ya. Dan tanaman pangan. Tanaman pangan ya. Ya. Kita kan konsep kebunnya juga terintegrasi. Kebun buah terintegrasi dengan peternakan dan hortikultura. Nah, salah satu contoh misalnya seperti pepaya. Pepaya ini kan mudah, hanya 6 bulan dia panen. Setelah tanam kita sudah mulai panen. 6 bulan ya? Ya, 6 bulan. Perawatannya mudah? Perawatannya mudah dan gangguan itu kan bisa diatasi semua. Dan kebutuhan buah di kota-kota lain kan belum tentu sama dengan seperti di Mandailing. Ada daerah sentra daerah industri, tentu mereka butuh juga buah. Nah, saat ini pasar buah kita saja tidak hanya lokal. Kita
dari tahun 2014 kita sudah kirim pepaya ini ke supermarket, salah satu supermarket di Kota Medan. Di Kota Medan ya? Ya, sampai saat ini. Dan saat ini ada juga pembeli hasil pertanian kita ini, ada juga yang ekspor keluar. Ekspor. Ya. Dan kebutuhan untuk buah masyarakat pasti semakin tinggi. Rakyat kan makin banyak, popularitas manusia semakin banyak. Untuk kebutuhan untuk buah ini semakin banyak. Dan musim buah, salah satu contoh misalnya durian, tidak sama dengan di kota-kota lain. Bisa saja di Sumatera Utara musim durian, di Kabupaten Mandailing dengan Panyabungan dengan Kecamatan Siabuh itu tidak sama musimnya. Tentu terus ke kota besar kebutuhan durian di supermarket di salah satu contoh supermarket buah ini harus selalu ada buah-buah tertentu kan. Tentu kita bisa supply nanti. Supply ya? Ya, ke kota-kota lain. Kota lain gitu ya. Ya. Nah, ini Anda sudah bisa sudah bisa Anda kejar ini ya, target ini menurut Anda belum ya? Belum saat ini kan karena umurnya juga belum waktunya produksi. Nah, kita mau maksudnya mau nanya nih. Dari informasi yang kita dapat ya, maksudnya Anda juga menjerumuskan masyarakat gitu ya. Ya. Artinya menjerumuskan masyarakat ini untuk ikut-ikutan menanam pepaya gitu ya. Ya. Bahkan sudah ada beberapa yang mengganti tanaman karet dengan pepaya. Ya. Apa Anda tidak takut tersaingi dengan begitu? Rezeki orang tidak akan pernah pindah ke kita. Atau rezeki kita tidak pernah. Tidak akan pernah pindah ke dia. Itu keyakinannya. Ya. Prinsipnya di situ. Semakin makmur di situ masyarakat itu semakin bahagia, semakin akrab di situ. Kalau terjadi ketimpangan pasti ada nanti yang susah lah di ini. Kalau sama-sama berhasil itu pasti desa itu pun makmur, aman, sejahtera. Nah, pun tidak data namanya, tapi Anda kan yang sehari-hari berkecimpung di sana gitu. Ya. Sudah berapa luas di desa Anda sendirilah dulu di Runding itu yang dan seberapa banyak orang yang Anda bisa jerumuskan tadi ikut-ikutan menanam pepaya? Saat ini yang sudah mulai tanam pepaya, yang sedang panen saja itu ada sekitar 5 sampai 7 hektar ya. Yang mulai tanam, yang sudah persiapkan lahan itu hampir 20 hektar. 20 hektar di desa Runding saja. Saya Runding, tidak menghitung desa lainnya. Dan itu memang kemungkinan lahan itu ada ya? Ada. Dan masih sangat luas. Masih sangat luas ya untuk itu ya. Ya. Boleh tahu kira-kira kalau panennya udah berapa saat ini panen pepaya dari Desa Runding, dari Desa Runding saja itu 5 sampai 8 ton per minggu. 5 sampai 8 ton per minggu. Dengan harga rata-rata 2.000 per kilo. 2.000 per kilo. Ya. Itu pengumpul atau toke? Itu ada pengepulnya. Nanti ada salah satu saudara kita juga di sana. Jadi barang ini dikirim, ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke Sibolga, ada yang ke Medan. Nah, ini dari beberapa petani-petani yang ada di sekitar Desa Runding. Dan malah mungkin tambahannya kalau kita kurang muatan sampai dari desa lain ada juga yang ikut numpang ke pasar kita itu. Gitu ya. Nah, kami juga mendengar bahwa Anda ingin membuat Runding Fruit Farm ini, artinya sentra buah ini di Runding. Apa lagi nih? Apa saja nih buah yang menjadi prioritas di sana? Jadi ada bercita-cita boleh ya. Bercita-cita, dan itu memang harus ya. Ya, ini kan yang untuk tambahan dari penghasilan petani yang selama ini hanya mengandalkan sistem pertanian monokultur ya, yang hanya mengandalkan padi dan karet. Nah, kita tambah buah gitu. Nanti mungkin ya 3 sampai 5 tahun ke depan ini sudah terjadi.
Dan saat ini pun sudah mulai ada panen beberapa, tapi masih skala kecil ya untuk durian. Kalau untuk rambutan kita sudah berton kalau panen dari runding ya. Nah, siapa tahu nanti kalau sudah jadi runding fruit farm ini, ya mungkin kalau sudah betul-betul sudah berhasil semuanya, tentu ini akan jadi tempat wisata buah, agro ya. wisata agro ke Desa Runding. Ya. Nah, untuk apa namanya, untuk masyarakat sekitar di sekitar Desa Runding itu atau desa-desa lain yang bertetangga itu, Anda pernah mengajak mereka? Banyak. Salah satu contoh ada di Desa Utabargot. Tabargot ya. Ada di Tabargot juga ada termasuk tanaman buah. Tanaman keras, ada yang nanam pepaya, ada yang nanam duku, durian. Ya mungkin nanti itu bersamaan musimnya dengan yang ada di Desa Runding. Dan terus di desa lain ada yang dari kawan-kawan yang dari desa tetangga, ada contoh misalnya ada Barbaran, ada dari desa masih di Penyambungan masih Barat, di Penyambungan Barat dan Huta Bargot. Pernah nggak didiskusikan ini dengan pihak pemerintah, katakanlah dalam hal ini Dinas Pertanian, untuk memeta gitu kan, untuk mengajak menambah tadi tidak hanya sekedar karet petani padi gitu kan? Ya. Anda nggak pernah nggak di Saat ini gagasan dan konsep ini gitu? belum ya. Belum ya. Saya lupa, mungkin dulu pernah saya sampaikan ini sama kawan-kawan di Dinas Pertanian ya, tidak menjadi program mereka atau bagaimana gitu? Ya mungkin sudah menjadi program mereka, tapi mungkin ada yang lebih penting buat mereka gitu. Biasanya ya. Ya. Kalau pertanian kemana konsennya? Anda tahu nggak? Kalau Dinas Pertanian konsentrasi untuk tanaman apa saja? Mereka ada tanaman pangan ya. Ada horti ya. Terus ada di situ ada peternakan juga. Peternakan ya. Ada sarana dan prasarana. Tapi kita selalu difasilitasi kok. Tapi buah enggak ya? Enggak menjadi prioritas program? Buah juga, ya ada juga. Cuman kadang tidak tepat sasaran. Sebetulnya mungkin ya mereka ada tekanan-tekanan dari mana-mana. Kita nggak tahu ya. Seharusnya kami petani-petani yang lain lah. Oke lah, saya tidak usah. Petani-petani yang lain yang tidak punya modal ini perlu diperhatikan dan tidak harus dikasih uang. Tidak harus dikasih uang. Tapi dikasih pembinaan, dikasih pembinaan mulai dari bibit, cara menanamnya sampai perawatannya, sampai dia berhasil dan sampai ke pasarnya. Kalau pasar sendiri sudah tersedia nggak nih kira-kira nih? Untuk buah ini ya? Buah, ya. Untuk buah kita sudah tersedia. Pasar sendiri, kita tidak bergantung ke pemerintah atau pasar lokal. Pasar lokal. Itu ya. yang pepaya. Pepaya. Baik pisang. Ya, pisang pun ada kita. Sampai ke Pulau Jawa atau ekspor enggak sampai. Kita pasar lokal saja. Pasar lokal aja pisang. Ya. Kan orang-orang di sekitar Penyambungan juga butuh makan buah segar. Ya. Yang tidak tidak pakai pengawet atau apa segala macam kan. Jadi tidak harus keluar kita jual. Saudara-saudara kita yang ada di sekitar Penyambungan atau di Kabupaten Mandailing Natal lah khususnya. Ya. Tadi kalau buah pepaya ini fluktuasi harga keras nggak? Itu kencang nggak kira-kira itu biasa kalau di hasil pertanian biasa ya? Biasa itu. Tapi dia cenderung rata-rata Rp2.000 lah per kilo. Di saat musim buah bersamaan dengan contoh misalnya mangga dari Pulau Jawa dan ada juga mangga-mangga lokal kan. Nah ini pepaya mulai tersingkir oleh buah-buah. Ya. Karena lebih enak gitu ya. Lebih memilih mangga. Kuini gitu ya. Mangga inilah, kalau kuini sih belum terlalu ini ya. Mangga atau itu aja sih. Kalau di saat musim hujan kan pepaya ini lebih cepat matang ya. Dan panennya banyak. Nah, kadang penampung ini, pengepul ini bingung juga. Nah di sini seharusnya pemerintah hadir apa kebutuhan petani di saat banjir produksi, overproduksi.
apa solusinya dikasih ke petani. Misalnya mereka kasih kita pengolahan untuk makanan buah olahan lanjutan, makanan buah olahan lanjutannya. Misalnya sebangsa gitu ya? Manisan pepaya, keripik pepaya, atau saus atau entah apalah inovasi itu ya. Ya. Tapi kan itu sebenarnya teknologinya sederhana atau bagaimana? Sederhana, banyak yang sederhana teknologinya. Dan mereka harusnya lebih tahu daripada masyarakat pertanian ini. Sekarang kan mudah. Kalau bahan baku ada ya, misalnya itu kan melindungi juga petani gitu petani, kan. Supaya petani ini tidak putus asa. Di saat saya nanti banjir ini apa kemana saya? Karena mereka kan mengandalkan itu. Saya pernah jumpa di Maga Dolok. Ini memang panen tomat di situ. Aduh, luar biasa. Saya melihat sedih sebenarnya. Saya tanya petani itu harganya nggak ada katanya. Padahal kalau dijadikan saus itu kan lebih mahal lagi. Diinovasi sedikit gitu kan? Ya. Ini bisa dicampur dengan pepaya untuk saus tomat, saus cabai. Di saat banjir cabai ini semua berkebun cabai. Nah inilah yang petani-petani di kampung kita ini yang ikut-ikutan tadi latah, tidak melihat ininya. Kalau nanti kami nanam harusnya kita hitung juga. Jangan asal ikut-ikutan saja. Ini kan saat ini harga cabai sudah mulai turun hanya di kisaran 10.000. 10.000 ya? Ya, per kilo. Di saat harga mahal mereka nanam. Itu dah. Kalau bertani itu ya tanam itu saja. Ada juga perhitungan ya. Perhitungan siklus ya. Itu harus matang. Tapi kehadiran pemerintah tadi untuk home industry dari lanjutan hasil itu memang sangat diperlukan. Ini kami tunggu dan saya tunggu dan ya, mau di Sperindak mau apa kami tidak pernah di ini. Kalau dulu ya, tapi kita tetap berhubungan dengan harus berhubungan dengan pemerintah. Dibangun kelompok-kelompok tani gitu kan atau kelompok tani ada. Sebenarnya bisa dimanfaatkan dana desa kalau nggak salah itu bisa untuk inovasi home industry di desa itu bisa kayak. Mereka ini sibuk dengan infrastruktur yang tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat sebetulnya. Membangun tapi tidak tidak mendatangkan income ya. Tidak mendatangkan income. Bukan manfaatnya tidak begitu banyak untuk masyarakat. Membangun taman, bangun misalnya pot-pot bunga itu kan tidak ada ininya. Sebenarnya itu ya home industry ini. Ekonomi masyarakatnya dulu kreatif ya. Kita ini. Sama ekonomi kerakyatan itu ya. Kalau di Banjarkobun saya lihat sudah ada sedikit pengolahan untuk menjadi kerupuk itu dari ubi. Itu kalau mereka itu kan masalah di situ sekarang saya kan kebetulan ketua LPM juga di Kelurahan Penimbangan 2. Masalah sampah kulit singkong ini itu kan jadi masalah ini di Banjarkobun dari keplingnya ya. Nah ini kalau di Jawa ini bisa diolah jadi keripik dari peyek kulit apa. Dan saya bilang kalau kalian mau ini antarkan ke tempat saya, ini saya olah jadi kompos ya. Kita punya mesin kompos itu bantuan dari pemerintah juga. Ya kita bukan ini juga ya, berterima kasih juga sama pemerintah. Oke. Kembali ke alam sahabat Istat FM, jargon yang belakangan ini sering kita dengar gitu ya. Kembali kita ke alam, kembali natural gitu ya. Ekonomi kerakyatan yang digaungkan pemerintah bisa dimulai dengan menggerakkan ekonomi di desa-desa dengan cara memasukkan inovasi dalam usaha-usaha masyarakat, termasuk tadi pertanian yang merupakan usaha sebagian besar masyarakat Madinah. Nah, seperti yang tadi kita sudah bincangkan, dibutuhkan inovasi-inovasi lanjutan dari hasil panen sehingga tidak sayang. Serta petani juga merasa ada jaminan ketika panen terlalu banyak atau banjir panen itu, harga tetap bisa diprotek atau dijaga sehingga tidak merugi para petani. Inovasi-inovasi yang tadi bisa dijadikan menjadi usaha lanjutan yang mungkin membutuhkan teknologi, tapi teknologinya juga sebenarnya tidak terlalu rumit, hanya teknologi tepat guna atau teknologi sederhana. Azwar sudah memulainya di Desa Runding. Kita tahu apa target dan rencana ke depan. Tetap saja bersama kami di Ruang Faslah. 102.6 FM